Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agung Mulyadi, dan dua teman saya bernama Elsa dan Alfrida. Sebelumnya saya meminta maaf karena dua teman saya tidak bisa hadir dalam pembukaan video kali ini, karena teman-teman sudah mengetahui tentang wabah virus corona yang saat ini berada di Indonesia. Karena adanya virus, maka Indonesia terjadi penutupan, dan di seluruh Indonesia diminta oleh pemerintah untuk belajar di rumah masing-masing, sampai tempat-tempat rekreasi ditutup oleh pemerintah, dan seluruh masyarakat Indonesia diharapkan untuk diam di rumah saja, tidak boleh bepergian. Maka dari itu, sebelumnya di belakang saya ada materi, ada mind mapping tentang penilaian diri. Di sini ada pengertian, ada manfaat, ada contoh, di sini ada pendekatan, di sini ada tujuan, dan di sini ada prinsip. Nah, dari seluruh semua ini nanti akan dijelaskan oleh saya pribadi, oleh dua teman saya, Elsa dan Alfrida. Nanti pengertian dan manfaat akan dijelaskan oleh Alfrida, dan pendekatan dan tujuan akan dijelaskan oleh Elsa. Yang terakhir, prinsip dan contoh akan dijelaskan oleh saya pribadi. Selanjutnya langsung saja, gak usah lama-lama, akan dijelaskan oleh Alfrida. Penilaian diri adalah merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program yang sudah ditetapkan sebelumnya berhasil dengan baik atau tidak. Agar mengetahui informasi mengenai penilaian tersebut, digunakan pengukuran, baik itu menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Jadi penilaian adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dan dalam hal apa bagaimana ketercapaian tujuan pendidikan, apa dan bagaimana yang belum tercapai dan apa yang menjadi penyebabnya, serta apa tindak lanjutnya. Menurut para ahli Cangelosi, penilaian merupakan keputusan tentang nilai. Oleh sebab itu, langkah selanjutnya sesudah melaksanakan pengukuran adalah penilaian. Menurut Suharsini Arikunto, penilaian ikulah mengambil sesuatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Ada pula manfaat dari penilaian diri, yaitu mengukur secara langsung sebagai indikator pencapaian kompetensi belajar, memberikan kesempatan pembelajaran untuk mengkonstruksikan hasil belajar, memungkinkan terintegrasinya kegiatan pengajaran, belajar, dan penilaian menjadi kegiatan yang terpadu. Terus memberi kesempatan pembelajaran untuk menampilkan hasil belajar untuk kerja dengan cara yang paling baik, sehingga individu dapat mengetahui cara mereka melakukan sesuatu ketika ada permasalahan yang dihadapi. Penekanan pada pernyataan ini adalah teknik dan strategi yang digunakan dalam melakukan sesuatu. Individu pun belajar untuk menilai pekerjaan mereka sendiri dengan tujuan untuk memperbaikinya. Jadi tuh kita bisa lihat tuh hasil kerja kita tuh udah bagus apa belum gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alsya Ananda Putri. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan penilaian
diri dan tujuan penilaian diri. Nah, apa sih pendekatan penilaian diri itu? Nah, pendekatan penilaian diri itu ada 3, yaitu ada assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, dan yang kedua ada assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, dan ketiga ada assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran. Yang pertama itu penilaian akhir pembelajaran. Nah, penilaian akhir pembelajaran ini merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, proses pembelajaran selesai tidak perlu selalu terjadi di akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Setiap pendidik melakukan penilaian yang dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Berarti, pendidik tersebut melakukan assessment of learning. Nah, di sini yang kedua itu ada penilaian untuk pembelajaran. Penilaian untuk pembelajaran itu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran mengajar. Dengan assessment for learning, pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. Assessment for learning juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performa dalam memfasilitasi peserta didik. Di sini yang ketiga ada penilaian sebagai pembelajaran. Nah, yang terakhir ini penilaian sebagai pembelajaran ini merupakan kayak dia itu mempunyai fungsi yang mirip dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilaian bagi dirinya sendiri. Penilaian diri self-assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh assessment as learning. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh pencapaian belajar yang maksimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang tujuan penilaian diri. Apa sih tujuan penilaian diri itu? Tujuan utama dari penilaian diri itu adalah untuk mendukung mempelajari proses hasil belajar. Meskipun demikian, hasil penilaian diri dapat digunakan guru sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan nilai. Peran penilaian diri menjadi penting bersama dengan progres konsep pusat pembelajaran dari guru ke siswa yang didasarkan pada konsep pusat pembelajaran dari guru ke siswa yang didasarkan pada konsep belajar mandiri atau autonomous learning. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan pendekatan penilaian diri dan tujuan penilaian diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian diri. Sebenarnya kemarin ceritanya saya dan teman-teman saya akan datang langsung ke sekolah SMA 1 Puspa di Jakarta. Tapi karena saat ini Indonesia kena virus corona dan beberapa sekolah yang ada di Indonesia, hampir semua sekolah Indonesia itu ditutup, bahkan seluruh yang ada di Indonesia ditutup. Bukan seluruh ya, tapi dari beberapa kota yang terkena virus aja sih. Nah, kemarin rencananya saya dan teman-teman saya, Elsa dan Alfrida, itu akan datang ke sekolah untuk contoh dari penilaian diri tersebut. Namun terkendala oleh suatu keadaan, ya, alhasil saya dan teman saya untuk mengambil sampel aja, yaitu dengan cara saya meminta nomor WA kan, dengan ke siswa yang akan dijadikan sampel dari contoh penilaian diri ini. Alhamdulillah siswa itu mau bekerja sama dengan saya karena saya terus terang lewat WA mengirim contoh yang di sini. Terus saya menyuruhnya untuk mengisi dengan kejujurannya dia, dengan kepribadian dia. Alhamdulillah dia mau mengikuti perkataan saya. Dari selanjutnya saya dengan membuat kertas folio yang berisi pernyataan, dan di dalam suatu kertas folio itu terdapat pernyataan isi
dan di sampingnya itu kejujuran siswa, yaitu dengan dia melakukan ya atau tidak. Itu dengan mengisi, nanti siswa itu mengisi, dan seperti ini, saya berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, dan itu dengan kejujuran pribadi dia masing-masing itu menjawab ya atau tidak. Ketika dia jujur, jawab ya. Ketika dia tidak melakukan, jawab tidak. Jadi berarti menjawab dengan kejujuran. Nah, yang dimaksud dengan kertas folio ini, pernyataan ini, itu untuk mengetahui penilaian persepsi diri siswa untuk mencocokkan dengan kenyataan, dan untuk mengetahui penilaian sebagai dasar guru untuk melakukan bimbingan dan motivasi lebih lanjut. Selanjutnya saya akan bacakan satu persatu dari isi kertas folio itu. Yang pertama, saya berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Dia menjawab ya. Yang kedua, saya mengikuti pembelajaran dengan penuh perhatian. Dia jawab ya. Yang ketiga, saya mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tepat waktu. Ya. Saya mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami. Dia jawab ya. Saya menyerahkan tugas dengan tepat waktu. Dia dijawab ya. Yang terakhir, saya berperan aktif dalam kelompok. Dia menjawab tidak. Nah, setelah seorang guru melakukan kertas folio ini, dia akan menindaklanjuti dengan yang tadi saya bacakan di atas. Yang terakhir di sini ada prinsip penilaian. Prinsip penilaian itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari 7 prinsip ini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada sahih. Sahih di sini yang dimaksud adalah benar. Oke. Yang kedua adalah objektif. Objektif di sini adalah mengenai keadaan yang sebenarnya. Oke. Yang ketiga adalah adil. Adil di sini tidak memihak yang lain. Selanjutnya adalah terpadu. Terpadu itu adalah disatukan menjadi satu kesatuan. Yang selanjutnya adalah sistematis. Sistematis di sini adalah yang dimaksud dengan teratur, mengikuti sistem aturan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah akuntabel. Akuntabel di sini adalah jadi dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah menyeluruh dan kesinambungan. Jadi yang dimaksud di sini adalah mencakup semua dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya untuk penilaian diri, tapi untuk misalkan kayak dikasih motivasi gitu. Jadi harus ada berkelanjutan. Oke, dari semua mind mapping di sini, saya dan teman-teman saya udah menjelaskan. Saya harap dan teman-teman saya harap semoga kalian bisa mengerti tentang mind mapping penilaian diri. Dan saya pribadi dan kelompok saya meminta maaf bila mana ada kekurangan dalam tutur kata atau cara menjelaskan yang kurang paham. Karena saya dan teman-teman saya belajar untuk menjadi yang terbaik. Dan saya sekali lagi meminta maaf karena penutupan ini tidak bisa dihadiri oleh dua rekan teman saya karena keterbatasan tempat atau karena tidak bisa datang hadir di sini. Jadi saya mewakili untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, saya mengingatkan karena Indonesia sedang dilanda virus corona, jangan lupa untuk mencuci tangan teman-teman semua dan merawat kesehatan tubuh, jaga stamina kalian, jangan sampai kalian kelelahan, dan ikuti aturan pemerintah, selalu di rumah saja. Oke, terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ke?